Diana Putri sebagai narator. Saya Mira Rizkia Zahra sebagai pembantu kurus. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di suatu negara ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi, dia membawa barang dagangan ke pasar dengan pedatinya. Suatu pagi, dia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun sayang, ternyata kayu yang dibuat untuk jembatan tersebut tidak kuat. Akhirnya, tukang pedati itu jatuh ke sungai. Kuda peserta dagangannya hanyut. Suatu ketika, salah seorang warga merasa dirugikan dan dia pun segera melapor ke meja peradilan. Si tukang pedati dan keluarga tidak terima karena mendapatkan kerugian gara-gara jembatannya rapuh. Setelah itu, mereka melaporkan kegiatan itu kepada hakim untuk mengadukan si pembuatan jembatan agar dihukum dan memberikan uang ganti rugi. Zaman dahulu, orang dapat melaporkan langsung ke hakim. Yang Mulia Hakim, saya merasa dirugikan karena kejadian kemarin. Saya memohon si pembuat jembatan itu dituntut dan dihukum karena perbuatannya. Baiklah, permintaan Anda saya kabulkan. Pengawal, panggil si tukang kayu itu dan bawa dia ke sini. Baik, Yang Mulia. Setelah beberapa jam kemudian pengawal membawa si tukang membuat jembatan. Si pembuat jembatan tentu protes dan tidak terima. Ini Tuan, si tukang membuat jembatan itu. Silakan duduk. Apa salah Mbak Yang Mulia? Sehingga saya harus datang ke pengadilan dan duduk di kursi terdakwa ini. Kesalahanmu adalah membuat jembatan yang tidak memenuhi standar sehingga telah mengakibatkan si tukang pedati beserta pedati dan barang dagangan mereka jatuh ke sungai. Maaf Yang Mulia, hamba membuat jembatan menggunakan kayu yang saya beli dari pedagang kayu. Kayu tersebut kualitasnya jelek Yang Mulia. Kalau kamu sudah tahu kualitas kayunya jelek, mengapa kayu tersebut tetap menggunakan? Begini Yang Mulia, jika saya harus menggunakan kayu yang berkualitas baik, maka harganya tinggi sehingga saya hanya mendapatkan untung yang sedikit. Selain itu, tukang kayu tersebut juga merupakan rekanan dari seorang penggawa istana, sehingga saya tidak bisa menolak ketika ia memberikan kayu yang berkualitas jelek tersebut. Oh, begitu ceritanya. Kamu saya bebaskan dari penuntutan. Pengawal, bawa keluar si tukang pembuat jembatan dan bawa si tukang kayu ke hadapanku. Baik, Yang Mulia. Setelah beberapa jam kemudian, pengawal membawa si tukang kayu. Silakan duduk. Yang Mulia Hakim, apakah kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke persidangan? Kesalahan kamu sangat besar. Kayu yang kamu bawa untuk membuat jembatan itu ternyata jelek dan mudah rapuh, sehingga menyebabkan seorang jatuh dan kehilangan pedati beserta kudanya. Oleh karena itu, kamu harus dihukum dan mengganti segala kerugian si tukang pedati. Ya kalau itu permasalahannya jangan salahkan saya. Salahkan saja si tukang kayu yang menjual kayu dengan kualitas jelek. Pergilah si pengawal menjemput si jual kayu. Si penjual kayu dibawa oleh pengawal tersebut ke hadapan hakim. Yang Mulia, apa kesalahan hamba sampai hamba harus dibawa ke pengadilan ini? Kesalahan kamu sangat besar, karena kamu tidak menjual kayu yang bagus kepada si tukang pembuat jembatan, sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kukuh dan menyebabkan kudanya dan barang-barangnya jatuh. Kalau itu kesalahannya, jangan menyalahkan saya, salahkan pembantu saya, karena dia yang menyediakan berbagai jenis kayu untuk dijual. Dialah yang memberikan kayu yang jelek untuk dijual. Hai pengawal, bawa si pembantu itu ke hadapanku. Baik, Yang Mulia. Maka si pengawal pun menjemput si pembantu seperti halnya orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh hakim. Yang Mulia Hakim, apa kesalahan hamba sehingga dibawa ke sidang pengadilan ini?
Kesalahan kamu sangat besar, karena kamu menyediakan kayu yang jelek kepada si tukang kayu, sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kukuh dan menyebabkan seorang kehilangan kuda dan barang dagangannya dalam pedati. Anu yang mulia, Hai pengawal, bawa si pembantu ke dalam penjara dan suruh dia mengganti rugi atas kecelakaan yang dialami si tukang pedati. Baik yang mulia. Setelah beberapa menit kemudian, pengawal kembali memasuki ruang persidangan dan menghadapi sang hakim. Hai pengawal, apakah hukuman sudah dilaksanakan? Belum yang mulia, sulit untuk melaksanakannya. Mengapa sulit? Bukankah kamu sudah biasa untuk mempenjara orang dan menyita uangnya? Sulit karena si pembantu terlalu tinggi dan penjaranya tak punya tidak muat dan terlalu sempit, dan si pembantu tidak punya uang untuk disita. Kamu bego amat, gunakan dong akalmu. Jadi pembantu yang lebih kurus, pendek, dan punya uang. Baik yang mulia. Setelah itu, si pengawal mencari pembantu si penjual kayu yang lain, yang berbeda, pendek, kurus, dan punya uang. Ya hakim, apa kesalahan hamba sehingga harus dipenjara? Kesalahanmu adalah kurus, pendek, dan punya uang. Setelah si pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara dan uangnya disita, sang hakim bertanya kepada layak ramai yang menyaksikan pengadilan tersebut. Saudara-saudara semua, bagaimanakah pendapat kalian tentang pengadilan ini? Apakah peradilan ini sudah adil? Adil! Takbir! Pembantu kurus pun dipenjara dan diminta uangnya untuk ganti rugi sekalipun upah bagi yang mulia hakim. Perkara pun selesai dan semua rakyat pun pulang dengan rasa bahagia kecuali pembantu gemuk yang harus menetap dalam penjara dan kehilangan uangnya.